Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menghirup udara yang Allah berikan, nikmat bisa menikmati makanan, minuman yang Allah berikan, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan nanti di akhirat. Semoga dengan syafaat itu kita bisa terhindar dari azab siksa api neraka. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada anak cucu keturunan beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 8 SMP Ulunu Hamidan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang olahraga atletik pada nomor lompat jauh ya. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari olahraga atletik cabang jalan dan cabang lari ya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi atletik pada nomor lompat jauh. Pada nomor lompat olahraga atletik ada lompat jauh, ada lompat tinggi, ada lompat tinggi galah, ada lompat jangkit ya. Di sini lompat jauh kita akan membahas tentang gerak-gerak spesifik atau gerak dasar atau gerak teknik ya pada olahraga lompat jauh. Lompat jauh adalah olahraga atletik yang sudah dipertandingkan pada kejuaraan dunia atau olimpiade ya, olimpiade, SEA Games dan Asian Games sudah diperlombakan. Untuk olahraga lompat jauh banyak gerakan yang dikombinasikan ya, atau yang perlu dilatih. Misalkan larinya ya, pada saat lari, kemudian pada saat lompat dan saat mendarat ya. Jadi olahraga lompat jauh ini diperpadukan ya, perpaduan antara lari dan lompat. Kemudian gerak spesifik atau gerak dasar pada tahap awalan ya. Gerakannya seperti ini ya. Gerak awalan adalah diawali dengan sikap berdiri seperti biasa. Sikap berdiri boleh kaki di depan atau kaki kiri di depan atau kaki kanan di depan atau kaki sejajar boleh ya. Kemudian lari sekencang-kencangnya ya. Kemudian lari sekencang-kencangnya. Kemudian pada selanjutnya ketika selesai tahap awalan adalah tahap tolakan ya. Tolakan ini papan tolakan kan. Nah, saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan mulai dari tumit telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Gerak mengayun kaki belakang, gerak mengayun kaki belakang ke depan atas bersamaan dengan kedua lengan diayunkan ke depan. Jadi pada saat menolak ini, kaki yang digunakan untuk menolak adalah kaki yang kuat ya. Kaki yang kuat, terkuat powernya. Misalkan kaki antum yang kuat kiri, maka antum melakukan tolakan dengan kaki kiri. Kalau yang kuat kanan, gunakan kaki yang kanan. Pasti ada itu salah satunya yang lebih kuat kaki antum. Biasanya dominan kaki kanan ya.
kaki kanan yang paling kuat untuk menolak. Tapi ada dia yang kuat belum tentu dia fleksibel kaki itu, atau kaki itu rileks pada saat melakukan. Bisa saja yang kuat kaki kanan tapi kaku dia, kaku. Maka lebih bagus kita menggunakan kaki yang fleksibel, yang lentur, yang luas, ya, yang tidak tegang pada saat melakukan. Ya, kalau Ustadz sebenarnya kaki kuat yang paling kuat adalah kaki kanan. Namun kalau Ustadz untuk lompat jauh, ya, untuk lompat jauh Ustadz melakukan tolakan dengan kaki kiri, karena kaki kiri tidak kaku dia. Nah, kaki kiri Ustadz pada saat menolak tidak kaku, ya. Itu bisa menjadi pilihan masing-masing atlet pada saat mau melompat, ya. Kemudian setelah gerak spesifik atau gerak dasar tolakan, selanjutnya adalah ini tadi ya, gerak spesifik atau gerak dasar tolakan. Tidak boleh kaki melewat tolakan, ya, harus di dalam papan tolakan ini, tidak boleh lewat. Kalau lewat maka akan didis atau tidak dinilai oleh juri. Selanjutnya adalah gerak spesifik saat di udara. Nah, ini dia adalah gaya menggantung di udara, ya. Nih. Kalau gaya jongkok tidak seperti ini. Gaya jongkok langsung posisi seperti orang jongkok. Jongkok di tanah bagaimana? Nah, itu juga jongkok di udara. Ini adalah gaya menggantung di udara, ya. Menggantung di udara. Badan dilengkungkan, ya, dilengkungkan ke depan. Kaki dilengkungkan ke belakang. Nah, seperti ini dia kan. Huruf C terbalik jadinya, huruf C terbalik. Badan melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, lurus atau ke belakang boleh. Kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Nah, ini dia. Ini adalah gaya menggantung di udara. Selanjutnya adalah gerak spesifik atau gerak dasar mendarat. Dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengajar dan berat badan dibawa ke depan. Nah, ini dia. Saat mendarat, ya, jangan lagi pantat dijatuhkan ke pasir, ya. Jangan dijatuhkan ke pasir. Cukup kaki saja, ya. Biar ini yang dihitung. Nah, dihitung dari sini nanti pakai meteran, ya. Ada jurinya nanti yang menilai. Nah, tapi kalau antum pantatnya jatuh lagi ke belakang, maka yang dihitung dari sini. Nah, jadi jarak antum rendah. Nah, seperti itu. Kemudian variasi dan kombinasi aktivitas gerak spesifik lompat jauh. Nah, ini variasi dan kombinasi aktivitas pembelajaran gerak spesifik lompat jauh. Nah, ini adalah pembelajarannya. Kita tidak bisa menerapkannya, ya, karena kita masih belajar daring, tidak praktek, ya. Maka tidak bisa kita praktekkan. Namun yang penting antum tahu teorinya, ya. Akhir dari pembelajaran variasi dan kombinasi gerak spesifik ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penanaman nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab, ya. Berikut ini adalah pembelajarannya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran awalan melangkah mundur 4, 6, 8 atau 10 langkah dan melangkah kembali ke depan ke arah papan tumpuan hingga kaki tumpu tepat menginjak papan tumpuan. Nah, ini dia. Maksudnya di sini adalah jaraknya, nah ini dia, mundur 4, 6, 8 atau 10 langkah belakang, ya. Dihitung mundur. Baru nanti setelah sudah mencapai 4, 6 atau 10 langkah, antum lari, kemudian lakukan tolakan. Nah, baru mendarat di bak pasir, ya. Nah, kita berharap, ya, nanti di suatu saat di Lunoha ada lapangan lompat jauh, ya, ada arena lompat jauh. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran awal lari melalui tanda yang dibuat pada lintasan.
ya, untuk mengatur irama lari dan melangkah hingga kaki tumpuan tepat mendarat pada papan tumpuan. Nah, ini gunanya lari adalah untuk melatih kecepatan ya. Ini melatih kecepatan. Jadi lari kita kalau kencang itu akan berpengaruh pada lompatan jauh kita, lompat jauh kita, ya. Kalau kencang itu membantu dorongan untuk ke depan pada saat lompat jauh, ya. Kemudian aktivitas pembelajaran menolak melewati atas box. Nah, ini antum tolak, jangan boxnya dipijak ya, misalkan ini kardus, jangan kardusnya antum pijak tapi antum di sini. Nah, melakukan tolakan, antum melewati kardusnya atau boxnya, kemudian antum mendarat ya. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran gerak langkah menolak melalui atas bangku-bangku panjang yang dipasang melintang. Nah, ini langkah menolak ya melalui atas bangku panjang yang dipasang melintang, ini cukup ada risiko ya. Jadi tidak usah terlalu tinggi papan ini ya. Nanti bisa cedera apabila terbentur oleh kaki. Ya, tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Sebenarnya bisa dimodifikasi juga nya, ini bisa pakai tali ya. Tali diikat. Jadi ketika tertabrak tidak cedera kita kan. Nah, bisa seperti itu. Kemudian yang kelima, aktivitas pembelajaran gerak melenting di udara dari atas box senam dan mendarat pada matras bak lompat. Nah, ini bisa seperti ini ya. Yang penting dijamin bahwa ini untuk tempat pendaratan adalah terbuat dari busa ya atau pasir. Nah, ini dia. Ini harus dibuat secara bergantian lompatnya ya. Nah, badan ketika udara melenting. Ini bisa melenting apabila lompat kita itu tinggi. Nah, memang tinggi tidak jadi tujuan, tapi adalah faktor penentu agar kita bisa melakukan gaya lenting di atas dan bisa mendapatkan lompatan yang jauh. Nah, ini dia harus seperti ini, badannya melenting. Lompat jauh kan kita seperti kita tahu ada 3 itu ya gayanya, gaya melenting atau menggantung di udara. Yang kedua gaya jongkok, yang selanjutnya gaya berjalan di udara. Ya, gaya berjalan di udara ada 3 ya. Nah, selanjutnya antum bisa melihat video yang Ustadz bagikan ya. Ini mau Ustadz buka videonya. Nah, ini videonya. Lompat jauh gaya jongkok. Ini yang gaya jongkok ya. Nanti insya Allah Ustaz tampilkan gaya melayang atau menggantung di udara. Nah, teknik tadi adalah teknik awalan ya untuk menguasai lompat jauh. Teknik pertama adalah teknik awalan. Kemudian teknik selanjutnya agar kita mampu lompat jauh dengan baik adalah teknik berlari. Tadi teknik awalan, selanjutnya adalah teknik berlari. Kemudian teknik tolakan ya. Kemudian teknik melayang di udara. Kemudian saja teknik mendarat. Ini adalah
Teknik awalannya lakukan dengan mengambil ancang-ancang. Lakukan dengan mengambil ancang-ancang, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari bak pasir. Kalau terlalu dekat, maka kita kecepatan kita tidak bisa maksimal, dan jarak lompatan jauhnya, ya, jarak lompat jauh nanti tidak maksimal juga, ya. Maka dari itu harus dijaga jaraknya, tidak terlalu jauh dan terlalu dekat. Kalau terlalu jauh juga, misalkan antum lari dari sini, nanti antum sampai sini, ya, sudah lemas, tidak ada tenaga untuk menolak. Maka dari itu diatur jaraknya, ya. Selanjutnya adalah pada saat fase berlari. Saat awalan lari dengan pelan, ya, langsung cepat pun boleh, langsung kuat, langsung kencang juga boleh, ya. Kemudian tambahkan kecepatan saat mendekati batas lompatan. Pada saat sudah mau mencapai papan tolakan, antum lari semakin kencang, ya. Kemudian tolakan ini, ya, ini sebenarnya harus terbuat dari karet, biasanya di sini, ya, karet, benda keras, ya, misalkan papan, kayu atau besi misalkan, tapi dilapisi karet agar tidak terjadi insiden, misalkan kepleset atau licin di sini, ya. Nah, ini pasir pun bisa menyebabkan atlet bisa cedera, bisa terpleset di sini, ya, di tolakan ini. Maka ini harus karet sebenarnya kalau untuk kejuaraan resmi nasional atau internasional. Nah, pada saat tolakan ini kaki tidak boleh melewati papan tumpuan, ya. Kalau lewat maka akan terjadi diskualifikasi atau juri akan membatalkan lompatan tersebut, ya. Tumpuan pada kaki yang terkuat tadi sudah Ustaz bilang, ya. Bisa kaki kanan ataupun kaki kiri. Lompatlah, ini tadi, ya, ini lompatlah ke atas dan ke depan, ya. Ini terbalik, ya. Sebenarnya ini lompat ke atas dulu baru ke depan. Kalau ke depan dulu maka tidak bisa lagi kita ke atas, ya. Misalkan antum targetnya hanya jauh, lompatnya horizontal, tidak bisa lagi ke atas kita. Maka dari itu targetnya harus ke horizontal, vertikal dulu ke atas baru ke depan, ya. Ini ada kesalahan di sini. Nah, ini pada saat fase melayang atau sikap badan di udara. Ya, ini gaya jongkok, ya. Nanti selanjutnya akan Ustaz tampilkan gaya berjalan, gaya melayang, ya. Pada saat melayang, nih kedua kaki ditekuk, ini gaya jongkok, ya. Nah, kan seperti orang jongkok, kan. Nah, inilah gaya jongkok. Nah, pada saat mendarat seperti ini, ya, posisinya, ya. Kaki diluruskan sejajar, ya. Mendarat pada kedua kaki, tidak boleh satu kaki. Kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan. Nah, ini ayunkan kedua tangan ke depan agar berat berada di depan, agar tidak jatuh ke belakang, ya. Kalau jatuh ke belakang, maka ini pantat ini atau paha ini akan menyentuh tanah, ya, menyentuh pasir. Jadi yang dihitung nanti dari sini, jarak ke sini. Nah, maka kalau kaki seperti ini yang belum jatuh, yang dihitung adalah kaki dari sini ke sini. Nah, badan harus tetap dicondongkan ke depan agar tidak
terjungkal atau kita jatuh ke belakang ya. Ini posisi mendarat seperti ini. Nah, ini tadi gaya jongkok. Selanjutnya adalah gaya menggantung di udara. Satu lagi ya. Gaya menggantung di udara. Ya. Gaya menggantung di udara ya. Ini pada saat menggantung, antum menggantung, ini istilahnya aja ya, menggantung di udara. Sebenarnya kita nggak ada menggantung, kita hanya membuat gayanya aja. Gaya seperti orang menggantung, ya itu dia. Nah, ini sepertinya bang ini udah mengikuti sunnah ya, agak berjenggot dia ya. Tapi nggak tahu lah kita, mungkin ini jenggotnya hanya hiasan aja atau gimana ya. Mudah-mudahan abang ini sudah ikut kajian sunnah ya, seperti kita ya. Ya, tadi gaya jongkok, selanjutnya ini adalah gaya menggantung di udara sesuai materi kita. Nah, ini seperti ini maka gagal nih ya. Ini diskualifikasi seperti ini karena kakinya lewat dari papan tolakan, tidak sejajar ya. Maka hati-hati ketika kita melakukan lompatan. Lebih aman ya, lebih aman lakukan lompatan di ujung papan ini ya, lebih aman ya. Gunakan salah satu kaki terkuat ya, itu tadi ya. Pada saat tolakan, kaki tidak boleh melebihi batas tolakan. Nah, ini dia, lebih jelas ya. Ini papan tolakan, ya. Sedangkan ini warna merah adalah pasir sebenarnya ini ya. Ini pasir ya, atau batas untuk dari batas antara papan tolakan dan bak pasirnya di sini. Jadi tidak boleh lewat. Ini lewat nih, maka akan digagalkan. Kalau seperti ini, didiskualifikasi, tidak mendapatkan nilai. Nah, ini dia akan didiskualifikasi ya, dikeluarkan. Maksudnya didiskualifikasi, tidak mendapatkan nilai ya, kalau lewat seperti ini tolakannya. Nah, ini yang benar. Nah, lihat kakinya tidak melewati papan tolakan ya. Nah, ini dia yang benar tadi. Astagfirullahaladzim. Ini dia yang benar ya. Kaki tidak melewati papan tolakan. Nah, ini dia. Ini aja bisa apa ya, pada saat olahraga lompat jauh ini seperti ini didiskualifikasi ya, melakukan kesalahan ya. Apalagi kita kalau sampai melakukan kesalahan dalam hal agama, kita bisa didiskualifikasi juga ya. Aturan kita masuk surga jadi tidak masuk surga, didiskualifikasi kalau melakukan kesalahan terhadap agama ya. Olahraga aja gini, melakukan kesalahan kita diskualifikasi ya. Nah, ini dia. Lakukan awalan lari dengan sekencang-kencangnya ya. Tadi kalau video yang pertama
boleh pelan dulu ya, pelan baru kencang. Tapi kalau Ustadz lebih sependapat dengan ya, dengan lari, dengan pendapat yang ini, lakukan awalan dengan lari sekencang-kencangnya. Dari awal sudah kencang. Nah, itu Ustadz ijtihad Ustadz seperti itu. Ya, lari dia lari. Ah, ini dia pada saat posisi menggantung. Ya, seperti menggantung di udara kan. Dia seperti memegang tali di sini. Ini dia. Kaki dilengkungkan ke belakang, tangan seperti menggantung ya. Badan dibusungkan ke depan. Nih, dia posisi menggantung ya di udara. Pada saat di udara atau melayang ya. Pada saat di udara melayang, kedua kaki ditekuk ke belakang. Nah, ini ditekuk nih. Ini sudah benar nih ya. Sudah benar nih. Nah, ini dia. Saat akan mendarat. Nih, kaki sejajar diturunkan. Kaki sejajar turunkan. Ya. Kedua kaki diluruskan kembali. Nah, itu dia. Ini replay ya, kita replay. Lari kencang ya. Nah, itu dia. Lagi, sekali lagi. Lari kencang, kemudian menolak. Nah, ini dia. Itu dia. Dah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan antum paham dengan apa yang Ustadz ajarkan tadi. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.